Pernahkah kita berpikir seberapa penting bahasa Indonesia dalam bidang teknik? Di balik data, analisis, dan rancangan teknis, tersembunyi satu kemampuan penting, yaitu komunikasi dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haidi Nur Ilahi dengan NIM 4524047005, mahasiswa Universitas Pusua Teknik Lingkungan. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas final dari Ibu Dr. Fatma, SPD MPD. Hari ini saya ingin mengajak kalian berbicara tentang satu hal yang sering kita anggap biasa padahal luar biasa pentingnya, yaitu bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia hanya sebatas alat komunikasi sehari-hari? Apakah perannya hanya sebatas di dalam kelas? Ternyata tidak. Dalam dunia teknik lingkungan, bahasa Indonesia mempunyai peran penting. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Teknik lingkungan adalah bidang ilmu yang kompleks. Kita berbicara tentang air, udara, tanah, limbah hingga energi dan perubahan iklim. Tapi semua ilmu itu tidak dapat dipahami, dikembangkan dan diterapkan kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan disinilah bahasa Indonesia berperan. Bayangkan seorang ahli lingkungan tidak bisa menjelaskan hasil pengukuran kualitas air kepada masyarakat. Atau bayangkan sebuah laporan AMDAL ditulis dengan bahasa yang tidak jelas. Apa yang terjadi? Salah paham, salah kebijakan, dan bahkan salah penanganan masalah lingkungan. Bahasa Indonesia menjembatani antara teori dan praktik, antara kampus dan lapangan, dan antara ilmuwan dan masyarakat. Sebagai mahasiswa teknik lingkungan, kita pasti sering menyusun laporan praktikum, proposal, penelitian studi, kelayakan proyek, hingga dokumen teknis seperti SOP dan analisis risiko. Semua itu menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, logis, dan baku. Bahasa yang tidak tepat bisa membuat laporan menjadi ambigu. Padahal di dunia teknik, kejelasan adalah kunci. Contohnya, saat kita menulis laporan tentang pencemaran sungai, penggunaan istilah struktur, kalimat, dan sistematika, penulisan harus tepat agar data tidak tersalah artikan. Tidak semua yang kita hadapi adalah sesama ahli teknik. Kita harus bisa menyampaikan isu lingkungan ke masyarakat awam, pemangku kebijakan, dan bahkan anak-anak sekolah. Bahasa Indonesia yang baik dan jelas sesuai audiens adalah kunci keberhasilan kampanye lingkungan. Bayangkan menjelaskan teknologi IPAL kepada warga desa atau menjelaskan pentingnya memilah sampah kepada ibu rumah tangga. Bahasa harus disederhanakan, akan tanpa menghilangkan makna ilmiahnya. Inilah seni berbahasa dalam teknik lingkungan. Sebagai calon profesional, cara kita berbahasa mencerminkan kualitas diri. Surat dinas, email kepada instansi, atau pidato di forum-forum resmi memerlukan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Mahasiswa teknik lingkungan harus bisa menyampaikan ide dengan sistematis, lugas, dan meyakinkan. Apalagi di era digital saat ini, komunikasi tertulis sangat menentukan kesan pertama kita, baik saat melamar pekerjaan, mengikuti seminar, atau menjalin kerjasama proyek. Tentu, kita juga menghadapi tantangan banyak istilah teknik yang berasal dari bahasa asing. Bagaimana cara kita menyesuaikannya dalam bahasa Indonesia? Disinilah pentingnya kita sebagai generasi muda ikut membentuk kosakata ilmiah yang relevan namun tetap semangat bahasa Indonesia. Kita harus kreatif dan kritis, tidak asal serap istilah, tapi juga berani mengindonesiakan dengan tanggung jawab ilmiah. Saya ingin cerita sedikit pengalaman pribadi. Saat saya dan tim melakukan pengabdian masyarakat di salah satu desa,
saya ditugaskan untuk menjelaskan cara pembuatan komposter. Ternyata menyampaikan angka-angka tidak cukup. Saya harus menjelaskan makna apa itu komposter. Saya belajar bahwa bahasa adalah kunci keberhasilan intervensi teknis. Dan saya bangga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengembangkan pemahaman menjadi tindakan. Jadi, teman-teman, mari kita mulai sadar bahwa bahasa Indonesia bukan hanya pelajaran bahasa. Ia adalah alat perjuangan, alat penyelamatan lingkungan, dan cermin kompetensi kita sebagai calon ahli teknik. Mari kita jaga, gunakan, dan kembangkan bahasa Indonesia dengan baik, agar ilmu kita bermanfaat dan dapat dipahami semua lapisan masyarakat. Karena tanpa bahasa yang baik, ilmu sehebat apapun tidak akan pernah bisa menyentuh hati dan mengubah perilaku. Inake, tarungkah haidilur ilahi, Antioki, untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Terima kasih.